Gimana sih kisah Nia ini, saya penasaran. Ya? Karena sekelumit cerita dari ibundanya sendiri saat Nia masih dalam kandungan juga sudah berusaha ibu jualannya, perjuangannya kasihan. Nia masih dalam kandungan, ibu sudah jualan ya? Iya. Dengan baskom di atas kepala katanya, dengan perut dalam keadaan hamil besar. Begitu besar perjuangan seorang ibu saat beliau masih dalam kandungan, kemudian melahirkannya, membesarkannya, tetapi kehendak Allah meninggal dengan tragis ya. Pasti semua teman-teman netizen Indonesia penasaran ya, siapa beliau masih dalam kandungan sampai si ibu ini membesarkan, dan pada akhir hayat ceritanya adalah almarhum ibu ini masih jualan dengan almarhum ya. Bayangkan, jadi kalau ibu ini katanya dia pagi jualan gorengan ya, pagi jualan gorengan, Nianya sore dia lanjut jualan gorengan. Nah, jadi kita bisa ngambil cerita memang berdua beliau ini sama-sama membantu ekonomi keluarga. Karena mungkin si sosok Nia ini nggak tega melihat ibunya hanya sendiri berjalan, menusuri sepanjang jalan, kemudian dari rumah ke rumah menawarkan gorengan. Begitu saat si Niani pulang sekolah, dia melanjutkan perjuangan ibunya. Dia tidak mau membiarkan ibunya sendiri. Dia nggak mau membebani orang tua. Dia nggak mau membebani ibunya. Di sore hari dia melanjutkan jualannya dari SD, dari kelas 4 SD. Bayangkan, dari dalam kandungan, dia di dalam kandungan sudah dibawa oleh ibunya menjajah gorengan. Begitu Nia dilahirkan, kelas 4 SD dia sudah mulai membantu ibunya menjajah gorengan dari kampung ke kampung, dari sepanjang jalan, dan menawarkan dari orang ke orang. Dan di akhir hayatnya, yang biasanya ibunya berjualan di pagi hari, Nianya melanjutkan di sore hari, jam 3-an ya, jam 3 sore dia sudah melanjutkan berjualan. Dan di hari itu sebenarnya memang hari yang kurang baik ya. Jadi menurut cerita ibunya tadi, hari itu adalah Nianya kurang sehat, mukanya juga sudah pucat, tapi sempat dibawa ke puskesmas ya, iya apapun, sempat dibawa berobat ya, sempat dibawa berobat. Setelah dia minum obat dia tidur, benar. Nah, dia tidur setelah minum obat. Sebelum tidur dia berpesan ke adiknya Maya, kemudian nanti jam 3 bangunkan kakak ya, karena dia berencana melanjutkan jualan gorengan. Jadi jam 3 sore Maya, adiknya, membangunkan kakaknya dan untuk dia melanjutkan jual gorengan di sore itu. Nah, sore itulah yang menjadi hari naas ya bagi almarhum Nia Kurniasari. Nah, dari ini kita semua mengambil pelajaran. Jadi saya pribadi adalah kenapa saya seharian ini mengajak mereka ini jalan, kita ngajak makan, kita membentuk keceriaan bersama. Walaupun hati seorang ibu nggak bisa dibohongin, termasuk juga saya juga tersenyum dalam kesedihan. Saya mencoba tadi bercanda dengan Maya ya, kita juga memberikan beberapa perlengkapan mereka. Jadi saya membayangkan diri saya hari ini, saya menjadikan diri saya adalah Nia. Saya hari ini menjadikan sosok Nia. Saya dengan ikhlas dan tulusnya hari ini saya menggandeng Bu Eli ini. Saya seperti, karena saya membayangkan diri saya dalam sosok Nia, saya sedang membawa seorang ibu saya. Contohnya, saya tunjukkan ibu mau apa, ayo monggo ya. Saya tidak menolak satupun keinginannya, bahkan saya juga menawarkan apapun barang, ayo kita ke sana yuk.
karena saya ingin melihat keceriaannya. Ayo kita ke sana, ayo kita lihat itu, ayo kita beli ini. Nah hari ini seharian saya menjadikan diri saya Nia untuk ibunya, adik-adiknya, dan untuk kalian. Sehat ya. Selalu pokoknya ibu jangan sedih, karena ibu kalau udah sedih, astagfirullah, karena ibu kalau udah sedih nanti lelah nanti sakit ya. Mudah-mudahan kita doain bersama. Hari ini juga seharian kita jalan dia nggak merasakan kelelahan sedikit pun Bu ya. Nggak lelah banget, nggak capek, nggak apa ya, karena saya menjadi hari ini nilai plus bagi seorang Nia ya. Kita mencoba membentuk dirinya sesuai dengan keadaannya ya. Kita membentuk pelan-pelan ya kan, kita mulai skincarean ya, biar lebih cerah, biar lebih seneng lah. Kemudian saya nggak mau beliau lelah sakit terus, karena beliau kan punya tiroid ya, nggak boleh lelah, nggak boleh capek. Bu, nanti kan rencananya Ibu Eli dan keluarga mau diundang sama TV yang di Jakarta. Betul, ya. Jadi menurut kami, ini pendapat kami meminta mungkin kalau yang bagian Jakarta itu Ibu bisa membackup keluarga, misalkan apa ya namanya kalau kayak gitu. Misalkan menonton kita ibunya nggak tahu ya lokasi gap biar itu di mana, jadi kami harap gini, ibu membackupnya di Insya sana. Allah, saya kan ini juga baru tahu. Oh, baru tahu. Saya juga Iya. baru tahu dari mereka sendiri. Diundangnya udah lama. Udah lama. Cuma belum terrealisasi karena mungkin Masih kepahaman berduka, mereka. masih berduka. Bukan, mereka paham nih ke Jakarta kita ke siapa. Oh iya gitu kan. betul. Nah jadi rencana saya Insya Allah nih untuk teman pihak TV ataupun teman YouTuber lainnya. Jadi nanti apabila dia punya undangan di Jakarta, nanti saya akan handle semua keperluan mereka di Jakarta. Tempat tinggal, akomodasi, kendaraan. Nanti kemanapun mereka diundang, saya akan mengantarkan. Alhamdulillah. Ya, karena insya Allah mudah-mudahan nih dari teman-teman kita ada YouTuber Atta Halilintar, Buya, Bunda Maya, ya Bunda Asanti itu ya. Ini bisa nanti karena kenapa saya seharian berjalan banyak sekali yang saya tahu tentang cerita Nia Purniasari ini jauh di luar medsos. Saya kaget. Nah ini semua mudah-mudahan jadi motivasinya ya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita semualah. Ternyata bisa kita berbakti pada orang tua, ada rahasia ilahi ya, baik yang akan jadi baik. Ya, kita berdoa saja, Bismillah ya. Nanti misalkan kalau memang nanti yang diundang keluarga intinya mungkin akan diberangkatkan nanti keluarga inti saja. Peluk lagi Bu? Boleh peluk lagi Bu? Gimana? Dipeluk lagi. Terbangnya nengok Bu. Nggak bisa seneng nggak pokoknya dia mah jangan banyak pikiran ya. Dan setiap kesedihan yang datang itu akan mempengaruhi dia. Pokoknya kasih cerita yang indah-indah. Sebenarnya saya udah tahu nih Syariat sebenarnya untuk bertanya tentang itu lagi sama saya udah nggak mau. Karena apa? Yang perlu kita tahu, kita di sini melihat almarhum ini kok sedih banget. Tapi kan rahasia ilahi nggak ada yang tahu di situ, benar nggak? Bisa saja seharian itu yang menyerupai itu malaikat, bukan dia lagi. Mungkin Allah mengambil dengan caranya, dengan cara baik ya, sudah diangkat lebih tinggi. Jadi hari itu adalah mungkin sosok malaikat aja yang menyerupai. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Kalau kita kan belum tentu seperti itu. Nah jadi kita berpikir lebih positif, karena kan apapun kita pikirkan kan itu yang jadi kenyataan ya Bu ya. Jadi yang pergi itu lebih baik daripada kita semua ya. Daripada kita pikirin kita yang sakit nanti kan di sini masih ada Kak Rini,
masih ada Dek Mayang, masih ada Bang Kifli, semuanya di sini kan masih butuh ibu, ya. Ya, kenapa? Memang sakit Bu, semua kepergian itu yang sangat sakit Bu setelah dia tiada. Cuma di sini ada sesuatu Bu. Sesuatunya adalah dia pergi dengan baik dan kita malah iri di sini. Kan? Saya setelah tahu semua awalnya sudah saya benar-benar terluka lah ya, sakit. Tapi setelah tahu cara kepergiannya ternyata dia lebih baik. Lebih baik daripada kita semua ya. Kita belum tahu tapi Masya Allah. Senang dari tadi kayak gini Bu. Mudah nanti di Jakarta ya. Oke, Cik Bunda, kalau boleh tahu kampung asli Bunda mana ya? Ratu Gipana 5. Kampung asli. Kampung Oh, asli kampung bukan asli, nama asli, ya. astagfirullah. Kalau aslinya saya Aceh. Oke. Nah, cuma saya tinggal di Bunda dapat kabar almarhumahnya ini dari media medsos. Medsos. Nah, pas kabar dapat kan hari itu dia masih pakai baju hitam putih ya, yang di atas sawah kalau salah ya. Terima kasih ya Bunda atas kedatangannya ke Ranah Minang. Terima kasih atas segala yang telah Bunda berikan kepada keluarga Bunda Eli ya. Terima kasih atas segalanya. Saya hari ini saya mewujudkan diri saya menjadi sosok Nia untuk membantu. Semoga ya, insya Allah kalau ada saudara-saudara kita lainnya yang ingin menjadi sosok Nia mungkin bisa melakukan hal yang sama kan. Karena gini loh pada intinya. Saya banyak memberikan itu sebenarnya di dalam bentuk benda semua, ya kan? Apapun. Ini ada cincin yang saya pakai bertuliskan Ratu. Ini sebenarnya matanya berlian. Ini ya, ini emas bertahta berlian. Saya ingin beliau ya. Bahwa berarti sosok almarhum di sana dan lebih baik dan lebih tenang ya. Di sana melihat keluarga. Nah, jadi seperti bapak-bapak ibu semua di sini, saya seperti memberikan mayang motor. Ya kan mungkin cita-cita almarhum dulu kan adiknya bisa punya motor, kakaknya ataupun siapa abangnya. Nah, kenapa? Mungkin kalau di dalam bentuk barang, mereka kan bisa langsung merasakan, ya kan? Ini langsung bisa merasakan. Terus apa sih? Saya lihat dulu cita-cita ini pengen bisa ngajak keluarganya belanja, bisa punya apa? Saya lakukan hal yang sama. Pengen dulu masih ingat gak dulu ibunya dibelikan cincin apa 3 juta ya dari uangnya ya yang dibangun untuk kuliah. Nah, ya udah berarti apa yang walaupun dia masih berbentuk nilai tinggi ya insya Allah. Nah, berarti yang ibu almarhum mencita-citakan ini mungkin ibunya ingin menghias ibunya dengan gelang di tangan gitu kan, dengan kalung, dengan cincin, dengan subang atau anting ya. Nah itu kan cita-cita beliau. Jadi insya Allah di sini saya mewujudkan cita-cita beliau. Ya, saya di sini memberikan sedikit rezeki saya adalah rezeki yang saya keluarkan adalah untuk mewujudkan cita-cita Nia Kurniasari. Jadi saya memberikan dalam wujud cita-cita almarhum. Sayangnya, ini orangnya ikhlas banget loh ini. Saya akui deh. Orangnya penyayang banget loh Bu Eli ini. Dia penyayang, tulus, benar. Saya baru melihat ya sosok wanita ikhlas apa adanya ini beliau ini. Ya. Mudah-mudahan semua kita bersama di sini. Oke, ada lagi yang bertanya? Kemarin ada proyek Mayang. Nanti yang akan dijalankan sama Rini dan Kifli karena Mayang ini kan masih kecil, dia nggak bisa menjalankan. Kita doa bersama nanti ya, ada yang kita lakukan tapi yang bisa menjalankan hanya 2 orang ini nih, Kifli dan Rini. Jadi saya selain datang ke sini udah menemui keluarga ini, sudah ketemu dengan anak saya dan saya juga udah melihat mereka secara langsung. Jadi di sini udah tahu kebutuhan mereka seperti apa.
Jadi pada intinya saya ingin memberi, tetapi bukan sepiring nasi, di mana mereka hanya bisa 1 kali makan. Insya Allah kita akan memberikan kail di mana mereka bisa memancing, mereka bisa mengolah, dan mereka bisa memanfaatkan tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang banyak. Jadi ibaratnya saya akan menjadikan diri saya adalah nahkoda dari sebuah kapal. Saya bawa mereka, tetapi saya memberikan mereka alat pancing untuk alat kail ya, untuk memancing, dan dimana mereka bisa bermanfaat untuk keluarganya dan orang lain. Itu aja. Dalam bentuk apa itu, Bu? Usaha atau apa? Kita usaha. Nah, rencananya sih kalau usaha kan saya lihat kemampuan mereka, skill mereka. Kalau kita memang saya seorang pengusaha. Kalau saya berikan usaha itu kan ada jenjangnya ya, ada jenjangnya yang lebih mudah dan lebih sulit. Tetapi kita melihat kemampuan mereka. Kalau saya kasih yang lebih sulit, nanti mereka takut nggak bisa menjalankan. Saya akan memberikan usaha yang lebih mudah mereka lakukan, mungkin ke fashion. Jadi kita insya Allah akan memproduksi fashion yang berbrand NKS, Dunia Kurnia Sari. Dan nanti brand-brand itu juga hanya bisa didapat di officialnya ya, benar-benar official. Jadi biar tidak ada pemalsuan merek ataupun produk. Nah, nanti kita lebih kedepankan Kifli. Pasti nanti kalau untuk di daerah ini sendiri kita nanti kalau itu sebenarnya kita mainnya bertahap, karena mereka ini kan nggak pernah bisnis, mereka kan nggak pernah terjun langsung. Kita nggak mungkin memberikan ke mereka dengan skill ilmu saya, nanti mereka bisa bablas. Tetapi di sini kita akan mendampingi mereka dan secara perlahan. Memang nanti akan dibantu sama tim lainnya. Memang sih bermainnya itu pelan dulu pasti, karena mereka kan belum paham dunia seperti ini. Dari bentuk online atau gimana, Bu? Semuanya dari distributor. Contohnya nanti mungkin untuk distributornya dia bisa pegang di Padang, mungkin untuk masyarakat Sumatera Barat ini bisa mengambil langsung kemari di Kayu Tanam. Nah, itu karena dia kan kemampuannya di situ. Tetapi secara medsos kita buka luas seluruh Indonesia. Ibu minum, ibu yang minum. Siapa dulu? Sekarang ibu yang minum. Mereknya jadi laku nanti. Ya. Nanti yang diminum Tidak ini. di endorse. Jadi endorse kita jangan pegang. Nah, doakan, tapi nanti insya Allah saya begini ya. Di sekitar apabila misalnya ini jalan dari dari usaha mereka ini ya, bismillah, kita juga akan membantu anak-anak di sekitar di sini. Jadi bukan berarti, karena kan biar orang nggak salah paham kenapa sih di situ datang bala bantuan yang cukup besar untuk keluarga ini, bagaimana untuk di sekitarnya. Nah, dari itulah misi dan tujuan saya dengan saya memberikan mereka akses untuk bisnis. Seperti saya bilang tadi, saya menahkodai mereka agar mereka juga di saat mereka berlabuh bisa membantu yang lainnya. Karena kalau saya bantu kan terbatas dengan umur saya, usia saya, kemampuan saya. Tetapi kalau saya bantu mereka dengan bisnis, lambat laun mereka akan mampu berdiri di kakinya sendiri. Ya kan? Daripada saya hanya datang sekali berdonasi kemudian saya menghilang. Ya kan? Yang belum tentu mereka bisa memanfaatkan itu semua. Melihat usia mereka ini kan masih muda-muda, mereka kan masih anak-anak dan mereka belum paham. Nah, kenapa saya mau buat mereka bisnis tetapi yang tidak ada resiko tinggi? Ya, kalau resiko dagang rugi itu biasa, berarti resikonya ada di saya. Tetapi resiko tinggi untuk beri keselamatan mereka. Mungkin kalau kemarin ada netizen bilang sama saya, Bu Ratu kenapa nggak modalin mereka lagi? Bisa kalau rumahnya udah jadi jual gorengan lagi, ya kan? Ya kita nggak menciptakan lagi untuk jadi penjual gorengan, ya kan? Tetapi kita menciptakan mereka lebih menjadi sosok milenial, ya,
yang bisa mandiri dan berdiri di kaki mereka sendiri. Kenapa? Kalau dengan mereka bisa mandiri seperti yang saya ceritakan, berguna untuk orang lain. Kalau mereka hanya jualan gorengan lagi di sampingnya untuk mereka. Ada kemarin Mayang jual gorengan aja kata di samping rumah. Mayang kapan sekolahnya? Jadi Bu, jadi brandnya NKS bukan brand dari Ibu. Brand yang mau dijual itu. Saya menggunakan brand mereka. Brand mereka, ya. Jangan brand saya. Kalau saya udah banyak brand. Kita kan mengangkat mereka. Kalau brand saya berarti saya ngangkat saya dong. Enggak, saya mau ngangkat mereka. Ya brand itu adalah milik mereka, ya kan? Ya dimana nanti mereka bisa, kan kita begini loh, hari ini mereka datang donasi dari manapun, ya kan? Tetapi ini mereka masih bingung untuk mempergunakannya karena mereka masih kecil-kecil, ya kan? Makanya saya kenapa membawa yang bisa mereka pakai dulu hari ini, misalnya motor, gitu kan? Apa nih mereka ingin berpenampilan, kita belanjakan mereka, ya kan? Seperti ini anak ini masih kecil. Dia masih butuh pendidikan, saya jenjangkan dulu pendidikannya SMP SMA, nanti kita lihat di sana kemampuannya. Walaupun kita ataupun dia cita-citanya ingin jadi dokter, insya Allah kita berbicara itu di saat dia jenjang di SMA nanti. Nah dari itu saya hari ini membawa sesuai kebutuhannya, dan saya berpikir kebutuhan itu kan bukan hanya hari ini. Mereka kan punya cita-cita di esok hari. Mereka kan butuh masa depan. Nah, dengan mereka berdiri di kaki sendiri, mereka bisa menjadi mandiri, milenial yang mandiri, insya Allah, kan? Karena di luar-luaran di sana kok banyak sultan-sultan muda yang sukses, kan? Mereka dari bisnisnya, ya itu harapan kita untuk mereka. Bisa seperti yang lainnya. Oh ya, Bapak masih banyak. Terima kasih. Makasih Pak, makasih. Jadi kapan itu Bu rencananya itu saya kan ini baru ketemu mereka. Nah, jadi ya. setelah hari ini ketemu mereka, pasti saya balik ke Jakarta, saya prepare. Jadi kalau bapak-bapak ini tanya kapan jadinya, ini kan kita barang yang jahit kan bukan saya, itu yang produksi pasti pabrik, ya kan? Kita dari ngedesain model. Pabriknya dari sini apa dari kirim dari Kita semua mungkin dari luar ya? Mungkin nanti lihat ini aja, pokoknya kita dengan kualitas yang bagus, mungkin bisa juga dari Indonesia sendiri. Itu nenek itu minta apa ya, obat? Oh iya boleh. Sama macam ini. Oke, Ini boleh. nenek kita nih. Boleh? Udah dikasih ya Nek, ya. Oke. Iya. Ada lagi mau minta? Oh, untuk jadwalnya berapa hari di sini Bu? Atau udah Kalau sekarang langsung saya ke Bandung? sebenarnya saya sudah ditunggu harus pulang, tapi Iya. Bismillah saya lihat dulu sampai malam ini. Iya. Saya lihat dulu sampai malam ini bagaimana, karena di sana saya juga punya ini juga kan, kerjaan juga. Dan hari ini saya ketemu, mudah-mudahan ini secepatnya mereka bisa ke Jakarta atas undangan-undangan dari pihak media lainnya, kita bisa ketemu lagi. Dan saya juga kan dengan sepulang saya dari kayu tanam ini, dari keluarga NKS ini, dengan izin Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya akan mempersiapkan untuk proyek kecil Mayang. Proyek ini adalah proyek Mayang yang dijalankan oleh Kifli dan kakaknya. Berarti kita akan melibatkan semua, di mana brandnya adalah dari kakaknya sendiri. Yang menjalankan Kifli dan Karini, proyeknya dari Mayang, dan brandnya adalah dari almarhum Nia Kurniasari. Jadi saya sudah melibatkan semuanya. Mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Insya Allah minta doanya kalian semua, karena apabila kesuksesan ini didapat, ini juga akan dirasakan oleh anak-anak lain yang ada di sekitar lokasi di sini, ya. Dan karena kita nanti juga berbagi dari hasil penjualannya itu, karena anak-anak di sini kan mungkin masih ada juga nia-nia lainnya di sini kan yang tidak saya tahu, itu pasti nanti kita akan saring semua kok. Iya. Karena pemberian itu juga nanti kita bentukin.